Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima untuk mata kuliah Web Programming 1 mengenai pengenalan form. Sebelumnya kita sudah mempelajari operator, sekarang kita akan mempelajari mengenai form yang nantinya teman-teman akan gunakan dalam membangun sebuah sistem informasi untuk proyek UAS teman-teman. Nah, dalam form ada beberapa komponen yang bisa teman-teman gunakan. Ini ada form action, kemudian actionnya apa, metodenya apa. Nanti akan ada dua jenis metode, ada get dan post, akan kita pelajari nanti di akhir. Perbedaannya seperti apa kita akan cari tahu. Nah, untuk komponen selanjutnya ada text box. Text box ini nanti tampilnya akan seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk menginputkan data string ataupun angka. Misalnya teman-teman mau menginputkan nama atau tempat lahir misalnya, teman-teman bisa menggunakan text box. Fungsinya seperti ini. Input type sama dengan text, kemudian name-nya apa, nama variabelnya, misalnya nama variabelnya nama atau tempat lahir misalnya, kemudian value-nya nilainya apa. Kemudian ada text area. Nah, ini biasanya lebih panjang daripada text box. Text area bisa digunakan untuk karakter string yang lebih panjang atau terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk alamat lengkap atau untuk deskripsi sebuah produk atau untuk komentar dan lain sebagainya. Ini adalah function untuk text area. Text area rows-nya berapa, kemudian calls-nya berapa, name-nya misalnya nama variabelnya alamat atau deskripsi atau komentar misalnya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada radio button. Nah, radio button ini digunakan untuk memilih salah satu pernyataan dari beberapa pernyataan. Jadi tidak bisa pilih banyak, hanya boleh memilih salah satu. Nah, di sini contoh variabel yang kita gunakan untuk name variabelnya jenis kelamin misalnya. Value-nya atau nilainya adalah laki-laki dan perempuan, dan itu kita hanya bisa memilih salah satu, tidak mungkin dua-duanya. Kemudian ada juga untuk agama misalnya, kita bisa menggunakan radio button, hanya bisa memilih salah satu. Nah, ada selanjutnya combo box. Nah, ini biasanya untuk menampilkan daftar data. Jadi ada beberapa data yang ingin ditampilkan secara langsung, misalnya teman-teman bisa menggunakan combo box. Biasanya combo box digunakan untuk misalnya menampilkan menu-menu atau menampilkan list mata kuliah misalnya, seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan combo box. Nah, untuk combo 1, combo 2 di optionnya teman-teman bisa pilih sendiri. Nama variabel tetap teman-teman tentukan untuk melakukan nanti pemanggilannya. Selanjutnya ada checkbox. Berbeda dengan radio button, untuk checkbox ini bisa memilih lebih dari satu pernyataan. Tipenya checkbox, namanya misalnya name-nya kita kasih contoh hobi misalnya. Hobi, terus kemudian value-nya apa. Hobi kan bisa memilih tuh beberapa tuh. Beda dengan radio button. Radio button hanya bisa pilih satu, kalau checkbox dia bisa memilih lebih dari satu. Nah, selanjutnya ada poin penting dalam sebuah form, ada submit. Nah, submit ini digunakan untuk mengirim semua variabel data pada komponen-komponen form. Jadi nanti pada saat teman-teman sudah menuliskan beberapa function mau ditampilkan, biasanya langsung ditambahkan dengan komponen atau function submit. Nah, kemudian di sini value-nya misalkan teman-teman mau kasih nama simpan atau proses, itu terserah teman-teman. Berbeda kebalikan dengan submit, ada reset. Nah, ini reset ini untuk membatalkan semuanya, membatalkan semua inputan yang sudah dituliskan atau mengosongkan kembali.
Ini kita coba buat contoh form. Di sini saya gunakan komponen text box untuk menampilkan nama, tipenya teks, kemudian name-nya nama, size-nya 25, teman-teman bisa gunakan size. Kemudian saya gunakan juga komponen submit untuk nantinya memproses tampilan namanya, hasilnya seperti apa, kita akan coba lihat. Contoh form. Saya inputkan. Nah, hasilnya seperti ini. Apa ya? Tia Septiani misalnya. Kita coba proses. Nah, tampilnya ada di bersamaan dengan URL-nya. Nah, tadi ada form, action, ada method get dan method post. Nah, di sini ada perbedaannya. Apakah yang ditampilkan bersama URL-nya ini termasuk ke dalam method get atau method post? Kita akan segera cari tahu. Ini contoh hasilnya. Nah, dari contoh form.php tadi yang sudah kita tampilkan, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai atribut action dan method. Nah, action ini fungsinya untuk menjelaskan ke halaman yang digunakan untuk memproses input. Nah, kalau method ini biasanya digunakan untuk mengatur cara memparsing kontennya. Nah, untuk method sendiri ada dua, yaitu yang bisa kita gunakan ada method get dan method post. Untuk get ini biasanya mengirimkan data bersama dengan URL, sedangkan post ini biasanya mengirimkan datanya secara terpisah. Nah, metode get dan post ini bagian dari HTTP server, di mana kita bisa mengirim dan menerima data antar halaman web. Kita akan coba buat tampilan untuk metode get, kemudian kita akan lihat hasilnya seperti apa jika kita menggunakan metode get. Kita akan buat file baru dengan nama methodget.php. Untuk actionnya, kita akan buat nama file baru lagi, methodgetprocess.php. Nanti pada saat kita sudah menampilkan method get, nanti akan masuk ke methodgetprocess.php. Kita akan lihat. Nah, form actionnya kita akan tujukan ke methodgetprocess.php. Metodenya kita coba yang get, kemudian saya coba untuk variabel text box, masukkan nama seperti tadi, nama, kemudian ada komponen submit juga untuk memproses. Kemudian file yang kedua ada proses dari si method get-nya ini, kita kasih nama methodgetprocess.php. Jadi nanti hasilnya data nama yang diinputkan adalah echo string get nama. Jadi tinggal ditampilkan yang ada di methodget.php. Kita akan coba. methodget.php, kita kasih nama, kemudian proses. Nah, ini adalah untuk metode get. Nah, metode get ini dia akan menampilkan bersama dengan URL-nya. Sini ya. Kita akan coba cari perbedaan dengan method post. Dia tidak akan ditampilkan dengan link URL-nya. Nah, untuk method get sendiri dia akan ditampilkan bersama dengan URL-nya. Hasilnya seperti ini. Itu untuk method get. Selanjutnya kita akan coba dengan metode post. Nah, untuk metode post
Di sini actionnya kita akan buat file baru nantinya, method post proses untuk prosesnya, metodenya jenis post, kemudian komponennya saya coba tetap text box dengan memasukkan nama, kemudian untuk prosesnya kita gunakan submit. Nah, kemudian buat file baru lagi dengan nama method post process, ini untuk melakukan proses atau pemanggilan dari method post tadi. Kita akan coba lihat perbedaannya seperti apa. Nah, di sini ada echo, kalau tadi ada get, kalau di sini kita tinggal panggil string post. Ya, tadi get, sekarang string post, maka akan tampil hasilnya. Kita akan coba method post, kasih nama, kemudian klik proses. Nah, berbeda dengan get tadi, untuk method proses dia tidak, hasil ini dia tidak ditampilkan bersama dengan URL-nya. Sama ya. Jadi perbedaannya, untuk get dia ditampilkan bersama link URL-nya, kalau untuk post dia tidak ditampilkan bersama dengan link URL-nya. Nah, untuk latihan silakan teman-teman buat form input komentar dan form tampil atau output dari tampil komentarnya. Ini biasa gunakan text box, ini gunakan text area, kemudian untuk kirim menggunakan submit, dan batal ini menggunakan reset. Silakan teman-teman coba. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.